Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Managing Personal Communication. Saya Erlina Indri sebagai moderator dan Sitri Sutrapuja, Aisyah Raudatul Jannah, Mogi Ariska, dan Rama Sentosa sebagai pemateri. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Santosa, ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemasaran langsung. Pengertian pemasaran langsung yaitu saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Saluran untuk menjangkau calon pelanggan perorangan dapat berupa surat langsung seperti pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, dan peralatan bergerak atau mobile. Pemasaran langsung membangun hubungan jangka panjang melalui kartu ulang tahun, bahkan informasi berupa hadiah kecil, program penghargaan, dan program klub. Untuk mencari respon terukur umumnya pesanan pelanggan, mulai pemasaran pesanan langsung atau direct order marketing. Ada beberapa manfaat pemasaran langsung, yaitu menghasilkan atau meningkatkan jumlah ceruk pasar. Banyak toko rantai tidak menjual barang khusus yang pergerakannya lambat, dan sebagai gantinya menciptakan peluang pemasar langsung untuk mempromosikan barang ini kembali yang tertarik. Ada beberapa manfaat pemasaran langsung. Yang A, pemasaran langsung dapat membeli daftar surat yang berisi nama-nama hampir semua kelompok, sehingga mereka dapat menyesuaikan dan mempersonalisasikan pesanan dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pelanggan. Pemasaran langsung dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh pelanggan yang lebih memiliki prospek. C. Pemasaran langsung memungkinkan pemasar menguji media dan pesanan alternatif untuk menemukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya. Yang D. Pemasaran langsung membuat penawaran dan strategi pemasaran langsung kurang dapat dilihat pesaing. E. Langsung dapat mengukur respon terhadap kampanye mereka agar dapat diputuskan untuk kampanye yang saling menguntungkan. Salah satu pemasar langsung yang berhasil adalah Lens End, yang merupakan salah satu perusahaan yang pertama menerapkan internet. Pemasaran langsung harus diintegrasikan dengan kegiatan komunikasi dan saluran lain seperti yang dilakukan Citigroup, AT dan T, IBM, Ford, dan America Airlines untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan selama bertahun-tahun. Pemasar langsung yang berhasil memastikan bahwa pelanggan dapat bertanya dengan cara menghubungi dan memandang interaksi pelanggan sebagai peluang untuk melakukan penjualan ke atas penjualan silang untuk hanya memperdalam hubungan. Ada beberapa surat langsung. Yang pertama, surat langsung berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau barang lain ke konsumen perorangan. Media mungkin selektivitas pasar sarana dapat disesuaikan dengan konsumen yang ditinjau fleksibel. Selanjutnya, memungkinkan pengujian dini dan pengukuran respons. Selanjutnya, surat langsung dapat berupa surat selembaran dan brosur. Beberapa pemasar langsung mengirimkan CD, DVD, dan disket.
Kelemahan surat langsung bisa saja terjadi karena pelanggan mengabaikan tumpukan surat dari berbagai pemasar yang mereka terima. Hal ini harus diperhatikan dalam bentuk kampanye surat langsung yang efektif. Tujuan kampanye. Dengan menentukan tujuan kampanye, surat langsung, pemasar langsung memiliki peluang untuk mendapatkan pesanan dari calon pelanggan dan menilai keberhasilan kampanye berdasarkan tingkat respon dari pelanggan. Pemasar juga mengidentifikasi calon pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, pembelian pesanan surat sebelumnya, dan kejadian calon pelanggan terbaik di perusahaan adalah pelanggan yang telah membeli produknya di masa lalu. Ada elemen penawaran. Elemen penawaran yaitu produk penawaran media, metode distribusi, dan strategi kreatif. Komponen surat yang harus diperhatikan pemasar dalam mengirimkan surat langsung diantaranya amplop luar yang menarik dan formulir jawaban amplop jawaban. Keunggulan besar pemasar langsung adalah kemampuan untuk menguji ke berbagai elemen strategi penawaran untuk memperkirakan dampak promosi dengan lebih baik. Perusahaan mengukur dampak pemasaran langsung terhadap kesadaran niat untuk membeli dan berita dari mulut ke mulut. Mengukur keberhasilan kampanye, direncanakan pemasar langsung dapat menguntungkan di tingkat respon titik impas yang membutuhkan ketika ada kampanye yang gagal mencapai titik impas dalam jangka pendek. Kampanye tersebut masih menguntungkan dalam jangka panjang. Itulah yang disebut nilai seumur hidup. Dapat mengukur respon terhadap kampanye mereka agar dapat diputuskan untuk kampanye yang saling menguntungkan. Salah satu pemasar langsung yang berhasil adalah Lens End, yang merupakan salah satu perusahaan yang pertama menerapkan internet. Pemasaran langsung harus diintegrasikan dengan kegiatan komunikasi dan saluran lain seperti yang dilakukan Citigroup, AT dan T, IBM, Ford, dan America Airlines untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan selama bertahun-tahun. Pemasar langsung yang berhasil memastikan bahwa pelanggan dapat bertanya dengan cara menghubungi dan memandang interaksi pelanggan sebagai peluang untuk melakukan penjualan ke atas penjualan silang untuk hanya memperdalam hubungan. Ada beberapa surat langsung. Yang pertama, surat langsung berarti mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau barang lain ke konsumen perorangan. Media mungkin selektivitas pasar sarana dapat disesuaikan dengan konsumen yang ditinjau fleksibel. Selanjutnya, memungkinkan pengujian dini dan pengukuran respons. Selanjutnya, surat langsung dapat berupa surat selembaran dan brosur. Beberapa pemasar langsung mengirimkan CD, DVD, dan disket. Kelemahan surat langsung bisa saja terjadi karena pelanggan mengabaikan tumpukan surat dari berbagai pemasar yang mereka terima. Hal ini harus diperhatikan dalam bentuk kampanye surat langsung yang efektif. Tujuan kampanye. Dengan menentukan tujuan kampanye, surat langsung, pemasar langsung memiliki peluang untuk mendapatkan pesanan dari calon pelanggan dan menilai keberhasilan kampanye berdasarkan tingkat respon dari pelanggan. Pemasar juga mengidentifikasi calon pelanggan berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, pembelian pesanan surat sebelumnya, dan kejadian calon pelanggan terbaik di
perusahaan adalah pelanggan yang telah membeli produknya di masa lalu. Ada penawaran. Elemen penawaran yaitu produk penawaran media, metode distribusi, dan strategi kreatif. Komponen surat yang harus diperhatikan pemasar dalam mengirimkan surat langsung, di antaranya amplop luar yang menarik dan formulir jawaban amplop jawaban. Keunggulan besar pemasar langsung adalah kemampuan untuk menguji ke berbagai elemen strategi penawaran untuk memperkirakan dampak promosi dengan lebih baik. Perusahaan mengukur dampak pemasaran langsung terhadap kesadaran niat untuk membeli dan berita dari mulut ke mulut. Mengukur keberhasilan kampanye, direncanakan pemasar langsung dapat menguntungkan di tingkat respon titik impas yang membutuhkan ketika ada kampanye yang gagal mencapai titik impas dalam jangka pendek. Kampanye tersebut masih menguntungkan dalam jangka panjang. Itulah yang disebut nilai seumur hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemasaran katalog. Pemasaran katalog dilakukan perusahaan dengan mengirimkan katalog barang lini penuh, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak, CD, video, atau online. Banyak pemasar langsung menemukan bahwa pergabungan katalog dan situs web merupakan cara yang efektif untuk menjual dengan menempatkan katalog secara online. Dapat menghemat biaya pencetakan dan pengiriman surat. Keberhasilan bisnis katalog tergantung pada pengelolaan daftar pelanggan secara cermat untuk menghindari duplikasi atau piutang tak tertagih, mengendalikan persediaan secara seksama, menawarkan barang berkualitas sehingga tingkat pengembalian barang rendah, memproyeksi citra berbeda. Selanjutnya, telemarketing atau pemasaran jarak jauh adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan untuk menarik prospek menjual kepada pelanggan yang telah ada dalam menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Telemarketing membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Telemarketing di dalam menerima telepon dari pelanggan. Telemarketing di luar memulai telepon di prospek dan pelanggan. Telemarketing efektif tergantung pada pemilihan telemarketer yang benar, melatih mereka dengan baik, dan memberikan insentif kerja. Media ini lain pemasaran respon langsung dapat berupa surat kabar dan majalah, buku, artikel, pakaian, peralatan, liburan, serta barang dan jasa. Bisa juga lewat iklan radio dan informatikal 30 dan 60 menit televisi. Masalah publik dan etika pemasaran langsung. Beberapa sisi negatif yang muncul diantaranya kejanggalan, ketidakadilan, penipuan dan pemalsuan, dan serangan terhadap privasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Mogi. Selanjutnya itu pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif adalah strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditujukan untuk menyentuh pemikiran atau perasaan konsumen. Beberapa keunggulan pemasaran interaktif yaitu dapat mengirimkan pesan khusus sesuai dengan minat dan perilaku konsumen. Dapat mengukur respon dengan memperhatikan pengunjung yang berbeda. Mengkategorikan iklan atau produk berdasarkan kata kunci dari mesin iklan. Beberapa kelemahan pemasaran interaktif yaitu konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan secara efektif. Konsumen dapat mendapatkan video di tempat yang tidak seharusnya atau tidak diinginkan. Beberapa penempatan iklan dan promosi online situs web. Penempatan iklan pada situs web memiliki beberapa keuntungan seperti dapat diunduh dengan cepat, halaman pertama mudah dipahami, mudah berpindah ke halaman yang lain, menggunakan warna dan suara yang baik.
Contoh, Zalora membuat iklan dan promosi produknya dengan membuat web. Situs mikro. Situs mikro adalah daerah terbatas dari web yang dikelola dan dibayar oleh pengiklan atau perusahaan luar. Contoh, iklan Ambivur pada website YouTube, iklan pencari berbayar atau iklan berbayar per klik yang mempresentasikan 40% dari semua iklan online. Contoh, Google khusus. Iklan dan video internet adalah situs konten yang dibuat pengguna seperti YouTube, MySpace Video, dan Google Video, di mana konsumen dan pengiklan dapat membuat iklan dan video untuk dibagikan ke jutaan orang. Contoh, YouTube, sehingga konsumen dapat mengupload iklan milik produsen. Iklan tampilan adalah konteks kecil persegi yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk memasang iklan di situs web yang berkaitan. Contoh, kotak kecil yang disediakan Google Iklan antara adalah iklan yang sering dilengkapi video atau animasi yang muncul di antara perubahan pada situs web. Contoh, advertisement saat menunggu buffering saat membuka YouTube. Pemberian sponsor mensponsori konten khusus di situs yang berisi berita, informasi keuangan, dan sebagainya. Contoh, podcast. Aliansi terjadi ketika suatu perusahaan internet bekerja sama dengan perusahaan lain. Mereka saling mengiklankan satu sama lain. Contoh, Apple bekerja sama dengan Blendtec dalam melakukan pengiklanan atau promosi produk. Komunitas online. Perusahaan mensponsori komunitas online dan berkomunikasi dengan anggota tentang produk dan merek dari perusahaan tersebut. Contoh, komunitas Kraft memberi usulan kepada Kraft untuk membuat 100 kalori pack dan itu disetujui oleh Kraft. 10. Email. Beberapa panduan penting untuk melakukan pemasaran melalui email. Memberikan alasan kepada pelanggan untuk merespon, mempersonalisasikan konten email Anda, menawarkan sesuatu yang tidak didapat pelanggan melalui surat langsung, mempermudah pelanggan untuk berhenti berlangganan. 11. Pemasaran mobile adalah pemasaran yang dilakukan dengan memasang iklan pada situs web mobile. Contoh, saat bermain game dari mobile muncul iklan kontak yang muncul. Berita dari mulut ke mulut terjadi apabila konsumen membicarakan produk setiap harinya yang dipasarkan melalui beberapa media. Contohnya seperti Facebook, televisi, dan toko bagus. Berita dari mulut ke mulut tersebar didukung dengan beberapa faktor seperti pemasaran buzz dan viral. Buzz atau gosip atau perbincangan, ketertarikan menciptakan publisitas dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui suatu sarana. Viral atau menular mendorong konsumen menceritakan produk dan jasa yang dikembangkan perusahaan atau informasi audio, video, dan tertulis kepada orang lain secara online. Pemimpin opini adalah orang-orang yang berfungsi sebagai penghubung dan menghubungkan dua atau lebih faksi-faksi tersebut. Adapun faktor yang memicu sebuah ide yakni hukum tentang yang sedikit, kelekatan, kekuatan konteks. Blog adalah buku harian online yang diperbarui secara teratur. Blog menjadi Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aisyah, yaitu merancang tenaga penjualan. Di sini, tenaga penjualan dan materi tenaga penjualan melebihi metode promosi lainnya. Hampir 20% dari total angkatan kerja bekerja penuh sebagai wiraniaga, baik niralaba maupun untuk laba. Meski demikian, perusahaan cenderung sensitif terhadap biaya mengelola tenaga penjualan yang tinggi, termasuk gaji, komisi, bonus,
biaya transport, dan tunjangannya. Istilah perwakilan penjualan mencakup 6 posisi. Yang pertama yaitu pengiriman atau deliverer, yang kedua pengambil pesan atau order taker, yang ketiga yaitu missionaris atau missionary, yang keempat teknisi atau technician, yang kelima pencipta permintaan atau demand creator, dan yang terakhir yaitu penyedia solusi atau solution vendor. Tujuan tenaga penjualan yaitu mencari calon pelanggan, menentukan sasaran, mengonsumsikan, menjual, mengumpulkan informasi, mengalokasikan struktur tenaga penjualan. Di sini, struktur tenaga penjualan yaitu terdiri dari strategi tenaga penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya. Perusahaan menjual produk ke berbagai jenis pelanggan yang sangat memungkinkan memerlukan struktur produk atau pasar, atau memerlukan struktur yang lebih kompleks. Ukuran tenaga penjualan, perusahaan dapat menggunakan pendekatan beban kerja untuk menentukan ukuran tenaga penjualan. Metode ini mempunyai 5 tahap. Mengelompokkan pelanggan, menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan, mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan yang bersesuaian untuk mendapatkan total beban kerja, menentukan rata-rata jumlah kunjungan, membagi total kunjungan per tahun, kompensasi tenaga penjualan. Di mana kompensasi tenaga penjualan ini terdiri dari jumlah tetap, kemudian jumlah variabel, kemudian tunjangan pengeluaran dan manfaat. Kemudian di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penjualan personal. Prinsip-prinsip penjualan personal ini terdiri dari profesionalisme, keterampilan negosiasi, dan relationship marketing. Menurut Giptono 1997, personal selling adalah bentuk komunikasi langsung antara produsen dan konsumen untuk mengenalkan produk kepada calon pelanggan, memberikan pemahaman agar mereka mencoba dan bersedia untuk membeli produknya. Setiap wiraniaga diajarkan metode spin untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pertanyaan seperti pertanyaan situasi atau situational question. Di dalam situational question ini yaitu menanyakan tentang fakta atau mengeksplorasi situasi pembeli. Pertanyaan masalah atau problem question. Hal ini berhubungan dengan masalah, kesulitan, dan ketidakpuasan yang dialami pembeli. Kemudian, pertanyaan implikasi atau implication question. Di sini, ini menanyakan tentang konsekuensi atau pengaruh masalah, kesulitan, atau ketidakpuasan pembeli. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan kebutuhan atau need payoff question. Ini yaitu membahas tentang nilai atau kegunaan solusi yang direncanakan. Yang kedua yaitu pertanyaan kebutuhan atau need payoff question. Ini yaitu tentang nilai atau kegunaan solusi yang direncanakan. Langkah-langkah utama dalam penjualan efektif yang pertama yaitu mencari calon pelanggan atau memprospek dan mengkualifikasikannya, mengidentifikasi dan mengkualifikasi calon pelanggan. Kemudian, pra-pendekatan. Wiranaga harus mempelajari tentang pelanggan atau perusahaan yang akan menjadi pelanggan. Dan wiraniaga harus mengumpulkan informasi, mengkualifikasi kembali calon pelanggan, lebih mendekatkan dirinya. Kemudian, mempresentasi dan demonstrasi. Di sini, seorang wiranaga dituntut untuk menyampaikan produk kepada pembeli dengan menyampaikan fitur, keunggulan, manfaat, dan nilai dari produk tersebut. Kemudian, mengatasi keberatan pelanggan, biasanya mengajukan keberatan seperti resistansi, psikologis, meliputi interferensi, prevensi terhadap produk, apatis, sikap neurotik terhadap uang, ketidakpuasan, hubungan tidak menyenangkan, dan lain sebagainya.
resistansi logis seperti keberatan terhadap harga, jual iman, ataupun karakteristik produk. Adapun masalah lain diantaranya kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, volume pembelian, tanggung jawab, pengambilan risiko, promosi, serta keamanan produk. Kemudian, penutupan. Wiraniaga dapat menanyakan pesanan, merekapitulasi poin-poin yang telah disepakati, menanyakan kembali produk yang akan dibeli. Kemudian yaitu tindak lanjut dan pemeliharaan. Ini diperlukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan terulangnya suatu kerjasama, serta harus mengembangkan rencana pemeliharaan dan pertumbuhan bagi pelanggan. Kemudian, pemasaran hubungan atau relationship marketing. Pemasaran relasi mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan utama, dalam rangka untuk mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis mereka. Hasil akhir dari pemasaran hubungan adalah terbentuknya aset perusahaan yang unik yang disebut dengan jaringan pemasaran atau marketing network, yang terdiri dari perusahaan pra-stakeholder, pendukung atau pelanggan, karyawan, pemasok, dan juga distributor, pengecer, dan lain sebagainya, yang dengannya perusahaan membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam kaitan ini, adapun tujuan dari pemasaran sebagai berikut, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan. Kegiatan pemasar menyampaikan nilai produk yang superior, kemudian membangun ekuitas merek. Pemasar dalam hal ini bertugas membangun sejumlah aset yang tak tampak atau intangible asset, mulai dari kesadaran, persepsi terhadap kualitas, loyalitas merek, asosiasi merek, trademark, kepekaan, dan kehadiran saluran pemasaran. Menciptakan dan memperbaiki hubungan dengan pelanggan. Dalam pandangan ini, nilai maksimal sepanjang masa hanya dapat diciptakan bila mana didapat hubungan yang langgeng, yang baik dengan perusahaan dengan pelanggan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.